Hai Teens, jumpa lagi dalam acara TFC. Hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan yang ditulis oleh Pendeta Theodorus Willem Noya dari GKI Rungkut Sari. Temanya begitu menarik karena hari ini kita akan membahas tentang memilih bagian yang terbaik yang didasari dari Injil Lukas 10 ayat yang 38 sampai 42. Bersama saya, Yonatan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan lebih lanjut, yuk kita meminta pertolongan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah, hari ini kami dapat kembali mendengarkan lagi firman-Mu yang begitu indah. Biarlah firman-Mu ini masuk ke dalam hati kami sehingga kami dapat mengerti dan juga dapat mempraktikannya dalam kehidupan kami. Bantulah masing-masing dari kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teens, pusat bacaan kita hari ini berada di ayat yang ke-42. Saya akan membacakannya untuk teman-teman semua. Lukas 10 ayat 42 berbunyi demikian. Hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Teens, dalam pelaksanaan berbagai kegiatan gereja pasti ada pembagian peran ya. Ada orang-orang yang bekerja sebagai panitia. Contohnya yang menyelenggarakan acara. Mungkin juga ada yang bekerja di belakang layar. Dan bahkan ada juga yang menyiapkan konsumsi gitu ya. Tapi ada juga nih teens yang orang-orang yang datang hanya untuk mendengarkan khotbah atau pembinaan gitu. Semuanya yang ada di dalam kegiatan gereja itu, baik yang panitia atau yang bukan, telah mengambil atau memberikan bagian yang terbaik. Coba kita bayangkan kalau misalkan nih, panitia tuh bersungut-sungut. Panitia yang ngomong, jemaat kok tidak ada yang bantu melayani ya. Datang doang gitu orang-orang ini, cuman mendengarkan khotbah, duduk anteng gitu. Atau mungkin sebaliknya gitu ya, ada juga peserta yang mengeluh, ini kok panitia sibuk di belakang aja ya, mondar-mandir ya, bukannya dengerin khotbah gitu ya. Pertanyaannya, kalau misalkan panitia dan pesertanya mengeluh kayak gitu, apakah acara itu akan berjalan dengan baik? Teens, jika kita membaca kisah Maria dan Marta, mungkin kebanyakan dari kita akan memihak Maria gitu ya. Karena kita melihat bahwa Marta terlihat sangat negatif dan melihat Maria secara positif gitu ya. Maria mendengarkan firman Tuhan, sementara Marta melayani Yesus, padahal Yesus gak butuh gitu dilayani. Apalagi kita membaca bahwa Yesus berkata kepada Marta, engkau menyusahkan diri dengan banyak perkara, dan Maria memilih bagian yang terbaik. Namun kita perlu juga nih melihat dari sudut pandang yang lain. Setiap orang tuh punya perannya masing-masing. Marta mengambil peran nih sebagai pelayan yang menyediakan keperluan. Sedangkan Maria mengambil peran sebagai murid yang duduk menemani dan mendengarkan Yesus. Keduanya memiliki bagian yang terbaik gitu ya. Cuman yang menjadi masalah adalah Marta tidak melakukan bagiannya dengan sukacita dan rela hati. Ia bersungut-sungut karena saudarinya tidak melakukan apa yang ia lakukan. Teens, pelayanan di gereja dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Mulai dari jadi penatua, jadi bagian pelayanan gitu ya, badan pelayanan, pemusik ibadah, pembaca Alkitab, bahkan penyambut umat juga termasuk bagian dari pelayanan. Walaupun berbeda-beda, semua itu adalah pelayanan yang terbaik. Karena itu, jika kita telah memilih bagian terbaik, lakukanlah dengan sukacita dan rela hati. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami dengan firman yang begitu indah. Dalam berbagai kegiatan kami berusaha mengambil bagian yang terbaik. Namun bukan apa yang kami kerjakan saja yang Engkau nilai, tapi juga dari kesungguhan dan ketulusan hati kami.
Bantulah kami untuk tidak mengeluh dan iri pada orang lain. Bantulah kami untuk selalu melayani-Mu dari segala bagian dengan tulus hati. Inilah doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Oke teens, pertemuan TFC kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa kalau kalian semua merasa terberkati, videonya di like, di share, dan juga jangan lupa di subscribe ya. Sampai jumpa, bye. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.